Perkenalkan, nama saya Evelyn Hanop dengan NIM 1905-1014 dari Fakultas Hukum Universitas Katolik de la Salle. Berikut adalah ujian tengah semester Hukum Laut dengan materi definisi dari hukum laut itu sendiri dan zona-zona dari hukum laut. Hukum laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui deklarasi Juanda pada Desember tahun 1957. Kemudian, Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 atau United Nations Conference on the Law of the Sea UNCLOS 1 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu yang pertama, Konvensi tentang Laut, Teritorial dan Jalur Tambahan, yang kedua, Konvensi Kontinen, yang ketiga, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas, dan Rezim Tata Laut atau Perairan menurut UNCLOS 2. Yang pertama yaitu Laut Teritorial dengan Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial atau territorial sea. Yang kedua, zona tambahan. Setiap negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil, yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu negara pantai. Di zona tambahan, setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Ada 15 negara yang mempunyai Leading Exclusive Economic Zone, yaitu yang pertama Amerika, yang kedua Prancis, yang ketiga Indonesia, yang keempat Selandia Baru, yang kelima Australia, yang keenam Rusia, yang ketujuh Jepang, yang kedelapan Brazil, yang kesembilan Kanada, yang kesepuluh Norwegia dan India, dan Kiribati dan Papua Nugini. Indonesia mempunyai zona ekonomi eksklusif masuk dalam 3 besar setelah Amerika Serikat dan Perancis. Lebar zona eksklusif ekonomi bagi setiap negara adalah 200 mil dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Di zona ekonomi eksklusif, setiap negara pantai seperti Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara baik negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan sah lainnya. Yang ketiga yaitu landas kontinen. Pengertian landas kontinen berdasarkan pasal 76 ayat 1 dan 2, dasar laut dan tanah bawahnya yang terletak di luar laut. Yang ketiga yaitu landas kontinen. Pengertian landas kontinen pasal 76 ayat 1 dan 2. Yang pertama yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen. Ayat kedua, yang ketiga yaitu landas kontinen. Landas kontinen
memiliki pengertian berdasarkan pasal 76 ayat 1 dan 2. Kemudian, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen. Yang kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial tepi kontinen. Yang ketiga, landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Yang keempat, tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 meter. Dan Indonesia diperkirakan memiliki potensi untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sampai sejauh 350 mil di 3 tempat, yaitu Aceh sebelah barat, Pulau Sumba sebelah selatan, dan utara Pulau Irian ke arah utara. 4 yaitu laut lepas. Laut lepas sendiri adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dengan zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan di pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Dengan pasal 87, laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai atau negara tidak berpantai. Semua negara memiliki kebebasan di laut, yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, yang kedua kebebasan penerbangan, yang ketiga kebebasan memasang kabel di bawah laut, dan keempat kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan riset ilmiah kelautan. Kebebasan-kebebasan di laut dilaksanakan untuk tujuan damai dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya, karena ada ikatan antara kapal dengan negara. Dan apabila kapal menggunakan setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya, karena ada ikatan antara kapal dan negara atau genuine link. Dan apabila kapal menggunakan 2 negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapatkan kemudahan atau flag of convenience, dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Sekian dan terima kasih.